Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Az-Zahra dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu berbahagia tentunya. Jumpa lagi bersama Memdana pada podcast kesayangan kita, Bincang Cerdas bersama sahabat Az-Zahra. Tentu dengan tema menarik hari ini, menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat atau yang lebih dikenal dengan PHBS sejak dini untuk menyongsong generasi sehat, berprestasi, dan berkarakter. Tentunya sahabat Az-Zahra, Memdana tidak sendiri, telah hadir di tengah podcast bicara kita hari ini narasumber yang cantik, muda, dan tentunya sangat menginspirasi kita semua, yaitu Dr. Siti Rokoya Reskilia Sakti atau yang lebih akrab dipanggil dengan Dr. Keke. Oke, langsung saja sahabat Az-Zahra kita sapa. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam Ibu Dana. Ya, gimana kabarnya Dok hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Bu Dana sehat juga. Alhamdulillah sehat dan semangat ketemu Bu Dokter hari ini. Oke. Dok, boleh cerita dikit Dok kesibukan aktivitas dokter akhir-akhir ini? Kalau dalam 1 bulan terakhir masih rutinitas praktek seperti biasa di rumah sakit, sama masih lanjut pengabdian sebagai dokter PTT di daerah 3T, terpencil, tertinggal, dan terjauh sebagai dokter yang bekerja di puskesmas. Oke, sahabat Az-Zahra, tentunya Dokter Keke ini juga sekarang aktif bekerja di instansi RSUD Kayu Agung ya Dok ya, yang senantiasa menggalakkan dan menggaungkan pelayanan kesehatan bagi semua kalangan. Oke, baik Dok, beranjak dari tema kita hari ini yaitu PHBS. Apa sih Dok pengertian dari PHBS itu sendiri? Kalau kita baca saja dari judulnya, PHBS itu kepanjangannya perilaku hidup bersih dan sehat. Yang dikatakan perilaku hidup bersih dan sehat adalah kegiatan yang dilakukan berupa kebiasaan yang terus-menerus secara berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan tujuan menjadi hidupnya lebih sehat dan dengan cara menjaga kebersihan. Gitu. Jadi secara umum ini adalah kebiasaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja dengan tujuannya pada akhirnya ingin hidup yang lebih sehat gitu sih. Oke, baik Dok. Tadi dari pengertiannya itu meruntun kepada kebiasaan ya. Kebiasaan yang artinya ini hidup sehat yang bisa diterapkan tidak hanya di rumah, namun juga di sekolah dan di beberapa tempat lainnya ya Dok ya. Nah, namun apa saja Dok yang bisa dikategorikan PHBS di sekolah? Kalau secara khusus PHBS sesungguhnya ada 10 pilar utama. Ke-10 pilar ini disesuaikan dengan kebutuhan lokasi masing-masing. Kalau secara umum ada pilar yang mengatakan persalinan di fasilitas kesehatan, memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai 6 bulan, melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran panjang secara teratur yang kalau diterapkan di sekolah rasanya sudah lewat masanya ya. Sudah masuk ke masa sekolah, kita lanjut kepada 7 elemen yang sisanya. Jadi pola hidup bersih yang sehat itu dimulai dari rutin melakukan cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Itu yang pertama sekali bagi anak-anak sebelum masuk, kalau di sekolah, bagi guru dan semua pegawainya juga. Terus yang kedua elemennya adalah memastikan jajanan yang ada di kantin itu adalah jajanan yang higienis. Maka dari itu perlu dikontrol dari pihak sekolah. Jadi sudah cuci tangan, begitu mau makan yang dimakan higienis. PHBS yang ketiga adalah setelah makan, sampah dari tempat makannya dibuang pada tempatnya. Pada sekolah tertentu ada yang mampu laksana memisahkan kategori sampahnya. Bagi sekolah yang lain, selagi bisa menyediakan tempat sampah yang tertutup, maka itu sudah langkah PHBS yang bagus. Itu tadi baru 3. Kita lanjut. Selain perilaku hidup bersih, tujuan akhir dari PHBS adalah sehat. Sehat ini tidak hanya soal bersih, tapi juga memiliki fisik yang kuat. Agar menjadi kuat, kita harus rutin berolahraga. Olahraga yang rutin adalah yang dilakukan minimal 15 menit sampai 30 menit diulangi 3 sampai 5 kali dalam 1 pekan. Itu yang dikatakan olahraga yang rutin. Jadi kalau olahraga resmi dari sekolah biasa 1 minggu sekali. Selain dari itu aktivitas fisik yang aktif seperti naik turun tangga, berjalan kaki itu adalah salah satu contoh olahraga yang bisa dikategorikan untuk
badan kita tetap sehat. Tadi baru 4 ya, kita lanjut ke yang 5. Sekarang adalah menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan agar menghindari risiko obesitas ataupun keterlambatan pertumbuhan bagi anak-anak yang masih dalam usia pertumbuhan. Jadi kalau di sekolah ada guru, ada pegawai yang lain, administrasi, petugas kebersihan, semuanya direkomendasikan rutin menimbang berat dan membandingkan tinggi badan, tujuannya untuk mencegah dan mengontrol obesitas. Kita acap kali lupa, sudah bersih-bersih, sudah olahraga, tapi tidak dipantau apakah berat kita cenderung stabil pada berat badan ideal atau cenderung naik karena olahraganya kurang sedangkan makannya kebanyakan gitu. Kita lanjut ke perilaku selain olahraga, kita juga membebaskan diri dari jentik nyamuk. Karena Indonesia adalah negara tropis, maka sumber jentik nyamuk itu banyak sekali, di mana-mana ada air dan sering tergenang terutama di musim hujan. Maka upaya yang dilakukan sekolah untuk PHBS adalah memusnahkan jentik nyamuk ini dengan membersihkan genangan, menutup tempat yang ada penampungan air, dan menjaga kebersihan sekolah secara umum. Terakhir, setelah kita membasmi jentik, maka yang paling penting adalah membebaskan diri dari asap rokok, serta membuang air kecil dan air besar pada jamban yang sehat. Kita tahu saat ini sedang banyak penyakit infeksi yang bermula dari bakteri akibat penggunaan jamban yang tidak sehat. Saya yakin kalau di Az-Zahra jambannya sudah sehat, tertutup dengan septic tank dan dilengkapi dengan air yang mengalir. Jadi mudah-mudahan ke-10 upaya perilaku hidup bersih dan sehat yang kita sarankan satu persatu sudah dipenuhi oleh sekolah kita ini. Gitu. Baik. Ya, baik Dok. Alhamdulillah memang SD Islam Az-Zahra senantiasa berupaya meningkatkan fasilitas yang memang mendukung PHBS ini di sekolah. Dok, tadi penjelasannya bahwasanya PHBS merupakan kebiasaan dan tentunya yang dokter sebutkan tadi itu alhamdulillah sudah menjadi pembiasaan yang rutin yang tentunya dilakukan di sekolah. Tinggal kekonsistenan warga sekolah, semua warga sekolah tidak hanya peserta didik ya Dok ya, untuk mencapai PHBS ini sehingga mencapai manfaatnya untuk hidup sehat. Dok, tentu kita semua sudah mengetahui bahwasanya hampir dalam kurun waktu 2 tahun ini kita dilanda masa pandemi, sehingga itu mengambil keputusan untuk terutama di bidang pendidikan yaitu Kemendikbud untuk membatasi bahkan tidak memberi izin seperti itu untuk tatap muka sehingga harus secara daring pembelajaran. Nah, namun hampir 1 tahun belakang ini tentunya pemerintah sudah memberikan izin. Nah, izin untuk tatap muka kembali di sekolah. Nah, itu bagaimana Dok penerapannya di sekolah pasca pandemi seperti ini? Kalau pandemi sesungguhnya akan terjadi dari masa ke masa. Jadi kalau dulu ada pandemi yang lain dengan penyakit yang parah-parah gitu ya, sempat ada wabah Ebola dulunya gitu. Terus kita juga pernah dilanda wabah difteri pada masanya. Jadi saat ini pandemi COVID-19 bukan lagi hal yang baru, namun bagi kita yang hidup di masa sekarang tentu membuat khawatir, apalagi penularannya dari saluran pernafasan yang sangat mudah ditularkan ketika kita berkerumun, terutama di sekolah salah satunya. Satu kelas bisa isi minimal 30 anak, ruangannya sudah dari dulu terbatas, harus disesuaikan. Nah, adaptasi kebiasaan baru untuk perilaku hidup bersih dan sehat ini alhamdulillah sudah didukung oleh Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Pendidikan. Mereka pasti sudah memikirkan sebelum mengizinkan pembelajaran tatap muka sudah ditetapkan syarat-syaratnya. Jadi ya kita tahu ada 3 pilar syarat PHBS diterapkan pasca pandemi di sekolah. Pilar yang pertama itu sehat bergizi, lalu sehat fisik dan sehat imunisasi. Jadi ketiga kesehatan ini harus dijamin terlebih dahulu oleh sekolah dan dikomitmenkan oleh orang tua yang mengirimkan anaknya ke sekolah agar bisa pembelajaran tatap muka dilanjutkan. Jadi kalau dia pertama anaknya ditetapkan pemenuhan gizinya dulu harus kuat biar dia ada modal untuk pergi ke sekolah dengan kondisi yang prima. Lalu kedua sehat fisik. Sehat fisik ini di rumah maupun di sekolah didukung dengan kegiatan olahraga. Jika selama ini pelajaran olahraga rutin 1 minggu sekali, mungkin digalakkan bukan dalam bentuk pelajaran tapi aktivitas fisik
pembelajarannya tidak melulu duduk di bangku, tapi lebih banyak kegiatan yang gerak aktif untuk anak-anak. Dan terakhir dengan syarat, apalagi sekarang anak-anak sudah diperbolehkan dan sudah dipastikan aman untuk mendapatkan vaksinasi dan imunisasi, terutama vaksinasi COVID mulai anak usia 6 tahun, berarti begitu dia masuk SD sudah bisa. Jadi syarat masuk SD usianya 5,6 tahun kalau di SD Islam Az-Zahra mengikuti anjuran Kementerian Pendidikan, dan usia anak 6 tahun sudah bisa dilakukan vaksinasi COVID. Dengan 3 pilar tadi terjamin, kerjasama, harus sekolah mempersiapkan fasilitasnya, orang tua memberikan nutrisi yang baik, dan vaksinasinya diterima. Jadi sudah tidak zamannya ada yang golongan anti vaksin karena takut. Sudah lebih dari jutaan anak divaksinasi, alhamdulillah aman-aman saja. Jika sudah memenuhi 3 syarat tadi, PHBS di sekolah di masa pandemi bisa lebih dijalankan dengan tenang pastinya, tidak harus takut-takut lagi. Baik, terima kasih Bu Dokter. Jadi sahabat Az-Zahra, tadi sudah dijelaskan tentunya secara lugas dan jelas oleh Dokter Keke bahwasanya tentu sudah menjadi perhatian dari pemerintah setempat yang bergerak di bidang pendidikan dan juga kesehatan menjadi concern utama tentunya. Nah, selanjutnya Dok, tadi setelah kita membahas tentang apa itu PHBS, kemudian bagaimana penerapannya di masa pasca pandemi dan pasca pandemi seperti ini. Nah, apa nih Dok yang menjadi endingnya atau manfaat dalam jangka panjang mungkin tujuannya supaya sahabat Az-Zahra di rumah lebih sadar, lebih menumbuhkan kembali bahwasanya kebiasaan ini memang harus diterapkan sejak dini. Betul. Seperti itu, Dok. Jadi kalau namanya PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, perilaku itu baru akan bermanfaat kalau dilakukan berulang-ulang dan dijadikan kebiasaan. Kebiasaan ini baru akan menimbulkan hasil ketika dilakukan minimal selama 21 hari. Jadi kalau misalnya yang tadinya buang sampah sembarangan, begitu turun mobil bawa bekal di jalan, minum susu, begitu selesai langsung lempar. Sedangkan idealnya perilaku ini dilatih, maka ada baiknya di depan sekolah itu sudah ada kotak sampah seperti yang Az-Zahra lakukan. Anaknya dibiasakan sampah apa yang dia bawa selama perjalanan buang begitu turun dari kendaraan. Membiasakan ini mulai dari dia berangkat dari rumah sampai di sekolah harus dilakukan selama 21 hari baru menimbulkan manfaat jadi hidup bersih dan sehat. Nah, manfaat setelah dia menjadi kebiasaan, targetnya anak ini menjadi pribadi yang bisa menjaga dirinya sendiri dari bahaya ancaman penyakit di luar sana. Begitupun dengan ancaman bagi orang-orang yang ada di sekolah gitu, orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau anaknya sakit, sudah pasti orang tuanya beban pikiran, sudah pasti orang tuanya bisa tertular. Begitupun pengasuh, guru-guru, pegawai-pegawai yang di sekolah yang kontak dengan anak tersebut. Jadi manfaat perilaku hidup bersih dan sehat kalau sudah jadi kebiasaan, tidak hanya menjaga pelakunya yang melakukan kebiasaan itu, tapi juga menjaga lingkungan sekitar. Dan ini baru akan berdampak setelah diulang menjadi kebiasaan terus-menerus. Oke, luar biasa, jelas sekali ya sahabat Az-Zahra penjelasan dari Dokter Keke. Nah Dok, ini mungkin terakhir, ini kali pertama dokter datang ke Az-Zahra? Betul, datang masuk ke sekolahnya baru pertama kali hari iya, ini. mohon izin Dok, apa kesan Dokter Keke terhadap SD Islam Az-Zahra Palembang? Kalau dari segi kesan begitu masuk sekolah gitu ya, kalau tampak depan tuh sekolahnya megah ya, ibu bapak, dengan jumlah murid yang banyak, saya yakin daya tampung sekolahnya juga memadai kalau dilihat dari jumlah bangunan yang tersedia dan jumlah kelasnya. Kesan berikutnya begitu masuk kelasnya ternyata terang, penerangannya bagus. Jadi untuk melihat apakah ada kotoran, sampah itu sangat jelas, dan ternyata lantainya bersih, udaranya bersirkulasi dengan baik, walaupun dengan AC atau air conditioner. Beberapa saat, beberapa ruangan saya lihat sepanjang jalan menuju ke sini tetap dibuka gitu. Itu untuk menjaga sirkulasi. Tinggal yang saya belum lihat jendela nih. Mungkin kalau memang demi menjaga agar dingin, kita kesannya semua ruangan ditutup. Ada rekomendasi mungkin begitu jam istirahat, jendelanya dibuka, AC-nya dimatikan, pintu dibuka, anak-anak keluar biar udaranya bertukar. Begitu masuk pelajaran lagi baru dinyalakan lagi. Yang seperti itu
setelah terjadi pandemi COVID kita jadi lebih disiplin. Dulu-dulu AC-nya on dari pagi sampai sore, pulang sekolah pintu tertutup, jendela tertutup, penularan penyakit muter-muter di situ. Nah, zaman sekarang mudah-mudahan dengan adanya pandemi, Az-Zahra sih saya lihat pintunya terbuka, tapi saya belum lihat jendelanya. Kesan dari segi sebagai dokter yang kita sorot pasti itu dulu, sirkulasi udara, pencahayaan, dan kebersihan lingkungan. Tadi saya sempat main ke UKS, Bu Dana. Di UKS-nya alhamdulillah ternyata ada petugas kesehatannya yang memang bermodalkan kesehatan, bukan UKS yang ala kadarnya satu guru ditaruh jadi penanggung jawab UKS, begitu bukan. Oh, ternyata memang ada satu petugas kesehatan khusus di bidangnya, yang memang ahli di bidangnya, di bawah bimbingan dan pengawasan dari puskesmas yang sesuai wilayahnya. Kalau di sini wilayah puskesmas Padang Salasa, jadi ada dokter penanggung jawabnya juga, UKS-nya di bawah bimbingan beliau. Mudah-mudahan usaha-usaha kesehatan sekolahnya berjalan lancar. Kalau dari segi kebersihan UKS terlihat jauh lebih bersih dan lebih terang dibanding ruangan lain. Jadi lampunya terang, ruangannya sejuk gitu ya, kasurnya tadi bersih semua, tidak ada sampah-sampah yang tersisa, dan dilengkapi oleh poster-poster edukasi. Mudah-mudahan sih ini adalah cermin sepanjang jalan yang saya lewat, adalah cerminan dari semua lingkungan yang ada di Az-Zahra. Kalau memang seperti itu, maka sekolahnya sih tergolong sekolah yang masuk kategori sehat. Tinggal bagaimana perilaku warga sekolahnya, mulai dari muridnya, gurunya, pegawai-pegawai administrasi, termasuk pegawai kebersihan, sudah difasilitasi gedung yang baik, sirkulasi yang memadai dengan jendela yang bagus, kebersihan dijaga, tinggal perilakunya. Apakah kalau pandemi COVID pakai masker? Nah, itu saya belum lihat. Kalau dalam acara ini sengaja gurunya nggak apa-apa buka biar penjelasannya terlihat gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain nanti kita orang tua ataupun guru-guru bisa saling mengingatkan untuk perilaku masing-masing anggota sekolah. Jadi kalau kesannya sih sejauh ini dari segi hardware bagus, tinggal softwarenya, berhubung baru kali pertama saya belum bisa kasih penilaian. Mungkin kalau diundang berkali-kali baru kelihatan insya Allah, aslinya dok, bagaimana perilaku warga sekolahnya gitu ya. Iya dok, iya sahabat Az-Zahra, tentunya tadi baru saja kita dengarkan kesan dari Bu Dokter ya dok ya. Alhamdulillah sekolah SD Islam Az-Zahra Palembang ini menjadi salah satu sekolah yang swasta yang terbanyak siswanya. Nah, jadi dan alhamdulillah hari ini tepatnya Sabtu 15 Oktober 2022 ini resmi dibuka PPDB SD Islam Az-Zahra Palembang tahun pelajaran 2023-2024. Tentunya bagi ayah bunda dipersilahkan yang ingin bergabung di SD Islam Az-Zahra Palembang. Oke. Gitu. Kalau dari ini berarti cepat ya Bu Dana? Iya. Sekolahnya tahun depan, pendaftarannya dimulai tahun sekarang, itu banyak sekali peminatnya sepertinya. Ya, Masya Allah luar biasa. Tentunya ini menjadi motivasi dan tentunya ini menjadi juga dukungan penuh untuk SD Islam Az-Zahra untuk senantiasa berupaya mencetak generasi yang nantinya sehat, berprestasi, dan insya Allah juga berkarakter. Amin. Baik. Berapa ininya diterimanya 1 tahun, kita harus tahu ya Ibu Bapak. Iya, jadi 1 tahun itu kurang lebih 168 siswa atau peserta didik yang mana terdapat 6 rumbel, Masya Allah. Oh gitu. Iya. Berarti nanti 168 ini niatnya dicetak jadi generasi yang sehat, cerdas dan berkarakter, dengan tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Iya, amin ya robbal alamin. Gitu. Dokter, terima kasih banyak tentunya atas kesediaan waktunya dan sharing ilmu dan wawasannya. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Sukses dan sehat selalu tentunya untuk dokter. Sahabat Dana juga. Iya, amin ya rabbal alamin. Semua penonton podcast Bicara juga semoga bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehatnya ya. Iya, amin. Sahabat Az-Zahra, sekian dulu podcast Bicara kita pada hari ini. Sampai jumpa pada episode podcast Bicara yang menarik lainnya. Mem Dana pamit dulu. Sampai jumpa dan bicara bincang cerdas bersama sahabat Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.